Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Kusumawati, saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-10 dari evaluasi pendidikan, yaitu tentang langkah-langkah menghitung tingkat validitas instrumen. Sebelum kita ke pembahasan, kita harus memahami dulu apa itu arti dari validitas. Jadi, validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Azwar 1986. Jadi di sini kata valid merupakan kata lain dari sohih. Maksudnya, uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur sesuatu yang diukur. Contoh valid dalam kehidupan sehari-hari misalnya, jika kita ingin mengukur berat badan, maka kita menggunakan alat timbangan untuk mengukur berat badan tersebut. Contoh lain yaitu jika ingin mengukur tinggi badan, maka menggunakan meteran. Inilah yang dinamakan valid. Jadi, tes itu sebagai alat evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsinya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Eh, maka semakin tinggi tingkat validitas suatu instrumen, yang berarti instrumen tersebut mampu mengukur atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas ada dua macam, yaitu validitas tes dan validitas item atau butir. Validitas tes merupakan kesohihan suatu tes yang mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksudkan untuk diukur. Di sini ada dua cara untuk menghitung validitas, yaitu yang pertama menggunakan korelasi produk momen dengan simpangan, yang kedua yaitu menggunakan korelasi produk momen dengan angka kasar. Berikut adalah formula dengan simpangan, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Dan untuk formula dengan angka kasar yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangkan dengan sigma X dikali dengan sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Contoh untuk menguji validitas dengan simpangan, misalnya kita akan menghitung validitas tes prestasi belajar matematika. Sebagai kriterium diambil rata-rata nilai ulangan harian yang tercatat dalam daftar nilai. Nilai tes yang akan dicari validitasnya diberikan kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Berikut adalah tabelnya. Namun sebelum mengisi tabel setelah X dan Y, kita harus mengetahui dulu nilai X bar. Dan cara untuk mencari X bar di sini adalah jumlah X dibagikan dengan N. N ini di sini adalah sebagai responden. Setelah kita menjumlahkan nilai X 65,0 dibagikan dengan responden. Di sini ada 10 responden, maka 65,0 dibagikan dengan 10, maka nilai X bar adalah 6,5. Untuk mencari Y bar sama dengan X bar, yaitu sigma Y atau jumlah dari Y dibagikan dengan responden. Di sini jumlah Y adalah 63,8 dan dibagikan dengan responden yaitu 10. Maka 63,8 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 6,38 atau dibulatkan menjadi 6,4. Sehingga X kecil di sini adalah rumusnya X dikurang X bar. Untuk nomor pertama yaitu X 6,5 dikurangkan dengan X bar tadi 6,5, maka X-nya adalah 0. Kemudian untuk kolom kedua, untuk X 7 dikurangkan dengan 6,5, maka hasilnya adalah 5. Begitu juga untuk selanjutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu kalian dapat melihat pada PowerPoint berikut ini untuk rumus, sehingga mendapatkan hasil 0,748. Selanjutnya yaitu
Untuk menguji validitas dengan angka kasar, hampir sama seperti cara tadi, yaitu dengan memasukkan rumus yang sudah ada. Di sini ada kolom x, y, x kuadrat, y kuadrat, xy. X kuadrat ini merupakan hasil pangkat dari x, yaitu 6,5 pangkat 2 sama dengan 42,25. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk xy ini dikalikan, yaitu 6,5 dikalikan dengan 6,3, yaitu 40,95. Setelah itu kita jumlahkan pada kolom paling bawah. Selanjutnya memasukkan ke rumus dan diperoleh hasilnya yaitu 0,745. Untuk menguji tingkat validitasnya, dari hasil hitungan dengan simpangan yaitu 0,748, kemudian untuk hasil hitungan dengan angka kasarnya yaitu 0,745. Di sini ada perbedaan sebesar 0,003 lebih besar yang dihitung dengan rumus simpangan. Namun hal ini wajar karena dalam pengerjaan perkalian atau penjumlahan, jika diperoleh 3 atau angka di belakang koma, maka dilakukan pembulatan ke atas dan kita melakukan pembulatan pada penghitungan sebelumnya tadi. Namun perbedaan ini cukup kecil sehingga dapat diabaikan, sehingga kita dapat memperoleh tingkat validitasnya yaitu tinggi. Untuk selanjutnya yaitu validitas item atau butir soal. Validitas item atau butir soal merupakan ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Untuk formulanya yaitu N sigma xy dikurang dengan sigma x dikali sigma y, dan per akar dari N sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x dikuadratkan dikalikan dengan N sigma y kuadrat dikurang dengan sigma y dikuadratkan. Berikut adalah contoh validitas item atau butir soal. Ini ada 8 responden, kemudian kita akan mencari tingkat validitas item yang nomor 6. Jadi kita hanya melihat pada butir item ke-6, yaitu dengan subjek A, B, C, D sampai H, kemudian kita membuat kolom X. Kolom X ini adalah benar atau salah si responden menjawab, kemudian Y adalah nilai total atau jumlah dari keseluruhan yang benar. Kemudian kita membutuhkan kolom Y kuadrat. Jadi di sini yaitu untuk poin A, untuk subjek A yaitu 8 pangkat 2 64, kemudian yang B 5 pangkat 2 sama dengan 25 dan begitu seterusnya. Kemudian kita menjumlahkan. Selanjutnya untuk X kuadrat sama dengan Y kuadrat yaitu 1 pangkat 2 sama dengan 1, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya, dan kita juga harus menjumlahkan dari X kuadrat ini. Kemudian pada kolom terakhir kita membutuhkan X kali Y, yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. Untuk kolom B 0 dikali 5 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya, dan di kolom terakhir kita menjumlahkan. Ini adalah hasil setelah kita memasukkan ke rumus yang tadi. Ini rumusnya. Kemudian kita memperoleh hasil 0,584, maka bisa dilihat pada koefisien validitas, maka 0,584 terletak pada validitas yang cukup. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang langkah-langkah menghitung validitas instrumen. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.